Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Marliza Pebderia. Saya dari kelas 10 IPA 2 SMA N1 Siaulu. Mapel saya yaitu Geografi, tanggal Sabtu 3 Oktober 2020. Guru pembimbing saya yaitu Ibu Teti Epi, dan kepala sekolah saya bernama Pak Haji Martius MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar sistem informasi geografi. Yang pertama yaitu definisi. Sistem informasi geografis sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas dan sukar untuk didefinisikan secara tepat. Beberapa ahli telah mencoba mendefinisikan dari sudut pandangnya masing-masing sehingga muncul beberapa istilah tentang sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau disebut juga dengan SIG adalah suatu sistem perangkat yang dapat melakukan pengumpulan, penyempurnaan, pengambilan kembali, transformasi, dan visualisasi dari data spasial bumi untuk kebutuhan tertentu. Dalam kurung Burroughs PA 1986. Menurut Aronoff 1989, secara umum sistem informasi geografis merupakan sekumpulan prosedur secara manual maupun berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data bereferensi geografik. Dari definisi tersebut, maka sistem informasi geografi pada hakikatnya dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bank data terpadu, yaitu memadukan data spasial dan non-spasial dalam suatu relational database management system. Yang kedua, sistem modeling dan analisa, yaitu sebagai sarana evaluasi potensi wilayah dan perencanaan spasial. Yang ketiga, sistem pengelolaan yang bereferensi geografis, yaitu untuk mengelola operasional dan administrasi yang bereferensi posisi geografi. Yang keempat, sistem pemetaan berkomputer, yaitu sistem yang dapat menyajikan peta sesuai dengan kebutuhan. Fungsi-fungsi tersebut di atas dapat berjalan karena GIS memiliki kemampuan dalam mendeskripsi data geografi. Data-data geografi yang dapat dideskripsikan oleh GIS adalah 1. Data spasial yang berkaitan dengan posisi pada koordinat tertentu. Yang kedua, data non-spasial dalam kurung atribut yang tidak berkaitan dengan posisi berupa warna, nama, dan sebagainya. Yang ketiga, hubungan antara data spasial, non-spasial, dan waktu. Sistem informasi geografis menghubungkan data spasial dengan informasi geografis mengenai fitur tertentu pada peta. Fitur yang dimaksud adalah kenampakan objek dalam peta yang berbentuk titik, garis, atau poligon. Informasi ini disimpan sebagai atribut atau karakteristik dari fitur yang disajikan secara grafis. Tim Ripepemid, Bakso Surtanal 1991. Yang kedua yaitu subsistem sistem informasi geografis. A. Data input. Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber dan bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransportasikan format-format data-data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh GIS. B. Data output. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk fast copy maupun bentuk hard copy seperti tabel, grafik, dan peta. Yang C. Data management. Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. D. Data manipulation and analysis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 3. Komponen sistem informasi geografis. Komponen dasar sistem informasi geografis terdiri dari 4 macam dalam kurung Aronoff 1989, yaitu yang pertama pemasukan data atau input data. Pemasukan data merupakan suatu prosedur pengkodean data ke dalam suatu bentuk yang dapat dibaca komputer,
dan menuliskannya ke dalam basis data sistem informasi geografis. Pemasukan data dengan jalan mengubah data dari format analog ke format digital. Data yang dimasukkan dalam SIG mempunyai dua tipe data, yaitu data spasial dan data atribut, dalam kurung data non-spasial. Data spasial menyajikan lokasi geografis suatu kenampakan muka bumi dalam kurung fitur. Titik, garis, dan luasan dipakai untuk menyajikan fitur geografis seperti jalan, hutan, parcel tanah, dan lain-lain. Data atribut menyajikan informasi deskriptif seperti nama jalan, komposisi hutan, atau nama pemilik parcel. Adapun cara pemasukan data yang umum digunakan dalam SIG yaitu melalui keyboard, digitasi dengan perangkatan digitizer, scanning, koordinat, geometri, konversi file data digital. Yang kedua, manajemen data atau data management. Komponen ini berisikan fungsi-fungsi untuk menyimpan dan memanggil kembali data. Data-data masukkan dalam SIG dikelola sedemikian rupa dalam suatu sistem basis data. Basis data didefinisikan sebagai kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan bersama dengan sedikit redundansi serta mampu melayani lebih dari satu pemakai. Organisasi konseptual dalam suatu basis data disebut dengan model data. Ada 3 model data yang dipergunakan dalam mengorganisasi data atribut, yaitu model data hierarki, jaringan, dan relasional. Sedangkan model data spasial dapat berupa data vektor dan data raster. 3. Manipulasi dan analisis data atau data manipulation dan analisis. Dalam fungsi manipulasi dan analisis ini, data diolah sedemikian rupa guna memperoleh informasi yang diinginkan dari sistem informasi geografis. Manipulasi dan analisis dengan membuat algoritma dari data grafis dan atribut yang berupa tumpang susun dalam kurung overlaying data grafis maupun pengkaitan data grafis dan atribut. 4. Penyajian data atau output data. Penyajian data merupakan prosedur untuk menyajikan informasi dari SIG dalam bentuk yang diinginkan pemakai. Output data disajikan dalam hard copy dan soft copy. Output dalam format hard copy berupa tampilan permanen, biasanya dicetak pada kertas, film fotografik, atau material lain. Output dalam soft copy disajikan melalui layar komputer, baik berupa teks atau grafik, maupun sebagai langkah guna melihat hasil analisis sebelum dicetak secara permanen. Yang keempat, tahapan kerja SIG. Tahapan dalam SIG mencakup 3 hal, yaitu masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Seluruh informasi atau data SIG pada suatu wilayah dapat disimpan, dimanipulasi, dan dianalisis secara serentak melalui komputer. Selain dengan proses komputerisasi, cara manual juga dapat dilakukan, tetapi memakan waktu lebih lama. Tahapan kerja SIG dapat dilakukan sebagai berikut. A. Masukan atau input. Dalam kerja SIG, mula-mula dibutuhkan data awal atau database, yaitu data yang dikumpulkan selama survei dimasukkan dalam komputer, atau peta-peta yang telah ada dilarik secara optis dan dimasukkan ke dalam komputer. Database dapat digunakan untuk pengelolaan lebih lanjut. Input atau data masukan dapat diperoleh dari penelitian atau lapangan, kantor pemerintah, peta, dan data citra penginderaan jauh. Secara garis besar, data dibedakan menjadi 2, yaitu data atribut dan data spasial. Yang pertama, data atribut. Data atribut adalah data yang ada pada keruangan atau lokasi. Atribut menjelaskan suatu informasi. Contohnya yaitu hutan, sawah, ladang, dan kota. Data atribut dapat berupa kualitatif, dalam kurung contohnya kekuatan pohon, dan kuantitatif, dalam kurung contohnya jumlah pohon. Yang kedua, data spasial atau data keruangan. Data spasial ini adalah data yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat di permukaan bumi. Data spasial disajikan dalam 2 bentuk atau model, yaitu raster dan vektor. Bentuk raster. Bentuk raster ini disajikan dalam bentuk bujur sangkar atau sistem grid.
Grip pada komputer disebut sel atau piksel. Setiap sel mempunyai koordinat dan informasi. Koordinat titik merupakan titik perpotongan antara garis bujur dan garis lintang di permukaan bumi. Bentuk vektor. Bentuk vektor ini disajikan dalam bentuk sistem koordinat. Data ini terdiri atas unsur titik, garis, dan poligon. Poligon adalah serangkaian garis yang berhubungan dan kedua ujungnya bertemu sehingga menjadi bentuk tertutup. Dapat dijelaskan bahwa titik awal dan titik akhir poligon memiliki nilai koordinat yang sama atau poligon tertutup sempurna. B. Proses. Proses dalam SIG dapat berfungsi untuk memanggil, memanipulasi, dan menganalisis data yang tersimpan dalam komputer. Jenis analisis data sebagai berikut. 1. Analisis lebar. Analisis ini adalah analisis yang mengolah data dalam komputer, kemudian menghasilkan daerah tepian sungai yang lebar. Yang kedua, analisis penjumlahan aritmatika. Analisis ini analisis yang mengolah data dalam komputer, kemudian menghasilkan penjumlahan. Analisis ini dapat dipakai untuk peta berklasifikasi yang akan menghasilkan klasifikasi baru. Yang ketiga, analisis garis bidang. Analisis garis bidang ini analisis pengolahan data yang dapat dipakai untuk menentukan region atau wilayah dalam radius tertentu. Contohnya yaitu untuk menentukan daerah rawan gempa, rawan banjir, dan rawan penyakit. C. Keluaran (output). Data yang sudah dianalisis oleh SIG akan memberikan informasi pada pengguna data sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Keluaran SIG dapat berupa peta cetakan (hard copy), rekaman soft copy, dan tayangan (display). Dengan SIG, setiap orang dapat membuat peta dan kemudian mengubah atau memodifikasinya dengan cepat kapan saja. Di samping itu, pengguna SIG juga dapat memproses ulang pembuatan peta dengan tingkat ketelitian tinggi kapan saja. Sebagai contoh dalam pembuatan peta Amerika Selatan berdasarkan berbagai informasi atau tema yang tersedia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang pembelajaran geografi kelas 10 yang telah diajarkan oleh guru kami yaitu Ibu Teti Epi tentang dasar-dasar sistem informasi geografi. Bila saya ada kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.